Assalamualaikum. Halo sahabat Raja Pena, selamat datang di channel kisah inspiratif menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah di channel ini agar menjadi pahala untuk kita semua, dan saya doakan yang sudah subscribe di channel ini diberikan rejeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan pada Nabi besar kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Judul, Resiko Punya Istri 2. Pagi itu, cuaca cerah ketika Jumadi dan Yatul, istri pertamanya, berangkat ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah. Mereka adalah pasangan sederhana yang sudah menikah selama 10 tahun. Rumah tangga mereka damai dan bahagia. Meskipun seringkali Yatul, sebagai istri, harus mengingatkan Jumadi untuk tidak boros saat belanja. "Jum, jangan lupa cuma beli sayur dan bumbu ya, jangan beli yang lain-lain," kata Yatul dengan suara tegas, sembari memperingatkan suaminya yang terkadang suka membeli barang-barang di luar kebutuhan. Di pasar, suasana hiruk-pikuk biasa, dengan pedagang yang sibuk melayani pembeli. Disinilah perjalanan cerita mereka dimulai. Saat sedang berjalan melewati beberapa kios, pandangan Jumadi tertuju pada seorang wanita yang sedang sibuk menjual kue apem di sebuah lapak kecil. Wanita itu cantik, dengan senyum ramah dan kulit yang cerah, membuat Jumadi terpana sejenak. "Apem-apem enak, panas-panas langsung dari penggorengan," teriak Saida, si penjual apem, dengan suara merdu yang seketika membuat hati Jumadi bergetar. Ia langsung tertarik dan menghampiri lapak itu. Yatul tidak terlalu peduli, karena baginya, itu hanya sekadar kue. Namun, bagi Jumadi, pertemuan itu menjadi momen cinta pandangan pertama. Ada sesuatu tentang Saida yang membuatnya ingin terus bertemu lagi. Tanpa berpikir panjang, dia membeli apem dari Saida meskipun sebenarnya Yatul sudah mengingatkan agar tidak membeli camilan. Sejak pertemuan pertama itu, Jumadi tidak bisa melupakan senyum Saida. Meski Yatul tidak pernah memperhatikan, Jumadi mulai sering pergi ke pasar sendirian dengan alasan ingin membeli kebutuhan tambahan. Namun, sebenarnya ia hanya ingin bertemu dengan Saida dan membeli apem dari lapaknya. Diam-diam, Saida pun mulai mengenali Jumadi sebagai pelanggan tetapnya. Setiap kali Jumadi datang, mereka berbincang sedikit. Obrolan mereka perlahan berkembang dari sekadar urusan apem menjadi percakapan yang lebih pribadi. Tanpa sadar, perasaan cinta mulai tumbuh di hati Jumadi. Dia merasa bahwa Saida adalah sosok yang bisa menjadi pendamping hidup kedua baginya. Namun, di sisi lain, Jumadi sadar bahwa ia belum memberitahu Yatul tentang perasaannya pada Saida. Hal ini membuatnya sedikit merasa bersalah, tetapi dia belum tahu bagaimana harus mengungkapkannya. Yatul, sebagai istri yang bijaksana, mulai merasa ada yang aneh dengan perilaku suaminya. Jumadi yang dulu jarang ke pasar sendiri, kini jadi sering pergi tanpa alasan yang jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan dalam hati Yatul. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Yatul memutuskan untuk bertanya, "Jum, kenapa kamu akhir-akhir ini sering ke pasar? Beli apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kamu ada sesuatu yang disembunyikan?" tanyanya dengan nada serius. Jumadi, yang sudah tidak bisa menyembunyikan rahasia lebih lama, akhirnya memberanikan diri untuk jujur. "Sebenarnya, aku sering ke pasar karena aku tertarik sama Saida, penjual apem itu. Aku merasa ingin menikah lagi, tapi aku tahu, ini keputusan besar. Jadi, aku minta izin kamu dulu, Yatul." Yatul terdiam mendengar pengakuan suaminya. Ia tidak langsung marah, tapi terlihat jelas kekecewaan di wajahnya. Yatul jelas tidak bisa menerima ide poligami begitu saja. "Jum, aku nggak setuju. Kamu tahu ini berat buat aku, kan? Kita sudah hidup nyaman dan harmonis selama ini. Kenapa harus ada orang lain?" tanya Yatul dengan nada kesal namun tetap terkendali. Jumadi, yang sangat menghargai perasaan istrinya, hanya bisa mengangguk sedih. Dia tahu Yatul butuh waktu untuk menerima hal ini. Setelah itu, dia tidak lagi membicarakan soal menikah lagi dan fokus kembali pada rumah tangga mereka. Namun, berbulan-bulan berlalu, perasaan Jumadi terhadap Saida tak juga hilang. Akhirnya, dengan penuh kesabaran, dia kembali meminta izin kepada Yatul. Kali ini, setelah merenung dan memikirkan matang-matang,
Yatul dengan berat hati setuju. Kalau memang kamu sudah yakin, aku akan coba terima. Tapi dengan syarat, kamu harus berlaku adil, kata Yatul dengan tegas. Setelah mendapatkan izin dari Yatul, Jumadi merasa lega. Mereka berdua akhirnya pergi ke pasar untuk menemui Saidah. Kali ini, bukan hanya sebagai pembeli, tapi untuk mengajukan lamaran resmi. Saat tiba di lapak Saidah, Jumadi memperkenalkan Yatul dan menyampaikan niatnya. Saidah, aku sudah berbicara dengan istriku, dan kami datang ke sini untuk melamarmu secara resmi. Aku ingin kamu jadi istri keduaku, kata Jumadi dengan hati-hati. Saidah, yang sejak awal juga merasakan ketertarikan pada Jumadi, tersenyum lega dan menerima lamaran itu. Aku siap, Mas Jumadi. Terima kasih karena sudah datang dengan cara yang baik. Pernikahan Jumadi dan Saidah berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Meski ada tantangan di awal, Yatul berusaha menerima Saidah sebagai bagian dari keluarga mereka. Rumah tangga mereka berjalan harmonis, dengan Jumadi yang berusaha keras untuk bersikap adil kepada kedua istrinya. Kehidupan mereka menjadi lebih berwarna dengan kehadiran Saidah, yang membawa keceriaan dan kehangatan ke dalam rumah tangga. Meski Jumadi harus berbagi waktu antara dua istri, dia selalu memastikan bahwa keduanya merasa diperhatikan dan disayangi. Namun, suatu hari Saidah mengajukan permintaan yang mengejutkan. Mas, aku mau minta sesuatu. Dulu nenekku pernah berpesan, kalau aku menikah, aku harus mendapatkan jatah perhatian suami 3 kali sehari. Itu wasiat dari keluarga kami. Jumadi terdiam mendengar permintaan tersebut. Meski Saidah mengatakannya dengan senyum, permintaan itu cukup berat bagi Jumadi. Namun, karena ia ingin membahagiakan istri keduanya, dia berusaha sekuat tenaga memenuhi permintaan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum Yatul mulai merasa bahwa perhatian Jumadi lebih banyak diberikan kepada Saidah. Dia mulai merasa iri dan bahkan sedikit marah. Kenapa kamu lebih banyak bersama Saidah? Aku juga istrimu, Jum, protes Yatul suatu malam. Perasaan cemburu Yatul membuat hubungan mereka sempat memanas. Yatul merasa bahwa Saidah mendapatkan lebih banyak perhatian, dan itu membuatnya tidak nyaman. Situasi ini membuat Jumadi bingung bagaimana caranya mengatasi kecemburuan di antara kedua istrinya. Namun, daripada terus menyimpan rasa cemburu, Yatul memutuskan untuk berbicara langsung dengan Saidah. Mereka berdua duduk bersama dan membahas masalah ini dengan kepala dingin. Saidah, aku tahu kamu istri yang baik, tapi aku merasa ada yang tidak seimbang dalam perhatian dari Jumadi, kata Yatul. Saidah, yang sebenarnya tidak bermaksud membuat Yatul iri, dengan bijaksana mengusulkan solusi. Bagaimana kalau kita membagi waktu dengan lebih adil? Aku juga nggak mau merusak hubungan kita, Yat. Akhirnya, mereka berdua mencapai kesepakatan. Waktu dan perhatian Jumadi akan dibagi secara seimbang, dan semua akan berjalan dengan harmonis. Setelah diskusi yang jujur dan terbuka, hubungan antara Yatul dan Saidah semakin baik. Mereka berdua menjadi sahabat yang saling mendukung, dan rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis. Jumadi merasa bahagia, karena bisa membahagiakan kedua istrinya, tanpa ada rasa iri atau cemburu lagi. Kehidupan mereka berjalan dengan rukun dan adil, membuktikan bahwa dengan komunikasi yang baik, sebuah keluarga bisa tetap harmonis meski menghadapi berbagai tantangan. Akhir bahagia. Kehidupan Jumadi, Yatul, dan Saidah penuh dengan kebahagiaan dan keseimbangan. Mereka hidup bersama dengan saling pengertian, dan Jumadi berhasil membangun keluarga yang harmonis dengan kedua istrinya. Pesan moral. Dalam sebuah hubungan, komunikasi dan keadilan adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan. Cinta yang tulus harus dibangun dengan kejujuran dan saling menghargai, apapun kondisi atau tantangannya.